Kenapa? Jatuh. Aus. Suntik aja. Suntik. Apa? Oh, sini. Halaman 8. 78. Ini sudah benar sebetulnya aku ngerti. Halaman 94. Oh, ini Prof. Ani kasih tet. So, Mana? ik ben daar trappen opgegaan. Het was een beetje moeilijk voor mij. Ya, 78. Ada perbaikan. Kenapa? Ada perbaikan. Oh, ada perbaikan. Kenapa? Itu sudah benar sebetulnya itu kan ini dua yang baru. Dua yang mana nih? Dua yang baru. Tempel itu. Harusnya udah benar tapi tempel satu yang baru. Oh, tempelannya yang salah. Harusnya dua yang baru. Dua yang baru harusnya. Lama saya dengar dari Malang 2003 ada NWA yang bersidang waktu itu. Ya, 8 dan 94. Segitu aja bagus. Foto. Bisa dua. Dalam buku. ISIS. Oh, ISIS kan? Ya. Ada ISIS kok. Oleh apa? Ketua ILMI. dua periode. Kita supaya nggak bergabung ke Syria, semuanya kita ikuti terus ya. Baik. Saya Rusdi. Saya sejalannya. Ini kita nanti persegin bikin statement bahwa apa itu kelahiran sebagai cikal bakal UI itu. Nah, sekarang terserah Anda yang sejarawan 49 atau 51. Ya kan Oh iya. sudah digodok sebelum mau firman pulang balik. 78. Anda aja. Sejarah pendidikan dokter. Saya waktu itu banyak pertimbangan waktu Oh, TV. Nanti aja ya. Apa? Saya tulis sejarah politik mengenai dengan sejarah politik. Suami saya mau minta Selamat ya. Ini putranya Profesor Odang. Ini putranya Profesor Widono. terbalik Wak. Oh, ini. Yoga Sugama. Ini Yogama. Bukan Yoga Tadi. Sugama. Maaf. Ini Yoga Sugama. Tapi ada yang ini yang putranya. Iya. Mana? Tapi ikut nggak bisa ikut saya Oh, ini karena lagi suaminya terapi. putra Profesor Odang. Ini putranya Profesor Widono. Ketemu lagi. Oke. Ya. Pakai aja begitu aja ya. Itu ya.
diteruskan. Jadi yang kasih tahu saya. Oh ini? Iya. Pakai staket. Saya itu masih nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara launching buku menetapkan tanggal kelahiran Cikal Bakal Universitas Indonesia. Senang sekali saya Rahmat Habibi selaku pembawa acara dan juga menjadi salah satu saksi peluncuran buku Cikal Bakal Tanggal Kelahiran Universitas Indonesia. Hadirin yang kami hormati, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Anis, Magister Metalurgi. Kepada Prof. Anis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Tajudin, Rektor Universitas Indonesia terdahulu. Yang saya hormati anggota Majelis Wali Amanah, Profesor Billy. Yang saya hormati para guru besar Universitas Indonesia, para wakil rektor, para dekan, dan tentu para undangan yang berbahagia, khusus yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Emeritus Dr. S. Komadikarta beserta Ibu yang pada hari ini genap usia 85 tahun. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini, Balai Tirta Universitas Indonesia atau sering dikenal dengan Annex Balerung, untuk sama-sama menyaksikan peluncuran buku yang telah digagas atau disiapkan oleh Profesor Komadikarta, yaitu menetapkan tanggal kelahiran Cikal Bakal Universitas Indonesia. Ini atau gagasan beliau diluncurkan pada hari ini, memang kalau kita sama-sama ketahui banyak perbedaan pendapat tentang kapan tanggal lahir Universitas Indonesia. Tentu di dalam suatu perguruan tinggi, perbedaan pendapat itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak mungkin universitas itu bisa maju. Bagaimana pendapat-pendapat yang berbeda itu disemai sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Perbedaan tentang tanggal lahir ini bisa dijadikan satu bahan untuk bisa dipelajari, dibahas bersama, dan tentu kami nanti sebagai pimpinan universitas akan menyampaikan gagasan ataupun bahan-bahan ini kepada 4 organ, supaya 4 organ di Universitas Indonesia, Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanah, Eksekutif, dan Senat Akademik bersama-sama menetapkan tanggal lahir Universitas Indonesia untuk menjadi satu pegangan yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita ke depan, karena tidak boleh kita biarkan perbedaan ini terus-menerus. Hadirin yang saya hormati, mengabadikan sesuatu yang indah dalam tulisan maupun gambar bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan keterampilan, keserasian, dan seni yang tinggi untuk dapat menuangkannya dalam suatu tulisan. Tidak jarang kita menemukan tulisan sejarah atau tulisan apapun, termasuk karya ilmiah yang ditulis tidak akurat. Pada umumnya kesalahan itu terjadi karena tulisan itu tidak didasarkan kepada dokumen otentik yang sahih, atau tidak berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, atau dapat juga karena penulisnya yang tidak jujur. Tulisan tentang melacak tanggal kelahiran Cikal Bakal Universitas Indonesia yang diterbitkan dalam buku ini
berusaha untuk meluruskan pendapat yang tidak akurat tentang Dies Natalis Universitas Indonesia. Bertrand Russell 1872 sampai 1970 mengatakan silence is a crime. Kita tidak boleh berdiam diri atau membiarkan sesuatu yang salah karena kita akan dituduh turut menyebarluaskan sesuatu yang tidak benar. Teriring ucapan selamat kepada penulis buku melacak tanggal kelahiran cikal bakal Universitas Indonesia, khususnya Profesor S. Somadikata, Guru Besar Emeritus Fakultas Matematika dari Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, yang dalam waktu relatif singkat telah dapat menghimpun data mengenai sejarah Universitas Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh tim penyusun buku melacak tanggal kelahiran cikal bakal Universitas Indonesia yang telah menerbitkan suatu buku yang menjelaskan salah satu hal yang penting dalam sejarah Universitas Indonesia. Semoga dapat memberikan dan menambah serta memperjelas mengenai hari lahir Universitas Indonesia sesungguhnya. Demikian pengantar singkat dari kami, dan tentunya ini merupakan satu sumbang sih dari Prof. Somadikata pada usia yang ke-85. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Anis atas sambutannya. Selanjutnya ini merupakan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan buku yang akan disampaikan oleh Profesor Emeritus Dr. Somadikata yang judulnya merupakan menetapkan tanggal kelahiran cikal bakal Universitas Indonesia. Kepada Prof. Somadikata kami persilakan. Dan para Prof ya, kita berikan aplaus dan selamat ulang tahun kepada Prof. Somadikata. Bukan 85, 58. Tapi baca Arab. 58 berapa ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun kepada Prof. Somadikata. Semoga sehat selalu Prof ya. Amin. Silakan Prof. Di sini aja. Yang terhormat Prof. Anis, Rektor UI, yang terhormat mantan Rektor UI dan para hadirin yang saya muliakan. Selamat bahagia bagi kita semua. Saya akan mulai dengan pemaparan buku ini dengan berjudul Kiat Penulisan Sejarah secara benar dan jujur. Itu merupakan pengalaman pribadi saya. Batasan tentang sejarah itu banyak sekali dalam bahasa apapun. Tapi saya mengambil batasan dari kamus besar. Dari kamus besar bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa sejarah itu ada noun, ada kata benda, ada 3, tapi saya ambil yang ketiga. Sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi saya serahkan kepada Anda batasannya, kalau tidak benar. Tuh, itu Geschichte, die ganze Moral sogar. Memang demikian. Kalau kita berbohong, ya udah, moral dunia udah tak karuan. Saya bukan ahli sejarah, tapi kata orang, saya hanya sebagai tukang burung, ya ornitolog, yang menyenangi dan menelusuri sejarah. Sebagai seorang yang menekuni taksonomi, sejarah merupakan bagian yang penting bagi pekerjaan saya. Kalau taksonom tanpa sejarah itu sulit, karena kita kalau mendeskripsikan suatu spesies baru, jenis baru, kita harus menelusuri ke belakang sampai ke abad 18, apakah benar spesies itu baru atau tidak. Dari National University of Singapore, seorang pakar taksonomi krustasea yang baik sekali, yang handal, dia merumuskan atau mendeskripsikan seorang taksonomis itu demikian. If one was to construct a job description of a modern taxonomist, it would include historian, detective, linguist, lawyer, biologist,
a formidable crime I know of. The other scientific disciplines make such demand. Kalau saya menerangkan ini akan lama, jadi kalau lain kenapa historian, kenapa detektif, kenapa linguis, itu akan terlalu lama. Saya akan teruskan dulu. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan itu harus ditulis secara benar dan jujur. Kalau merupakan ilmu pengetahuan. After all, science is essentially international, and it's only through the lack of the historical sense that national qualities have been attributed to it. Pemaparan saya pada peluncuran buku ini merupakan cuplikan pengalaman pribadi secara benar dan jujur. Pengalaman tersebut, kesalahan utama dalam menulis sejarah adalah karena penulisannya tidak didasarkan kepada sumber primer berupa bukti otentik yang harus dicari dan ditemukan, tetapi hanya didasarkan kepada apa yang didengar dan dibacanya tanpa meneliti ulang kebenarannya itu. Hearsay, read write. Kalau saya selalu ke mahasiswa, hear, investigate, say. Read, investigate, write. Jadi, kalau yang tidak karuan itu hanya dengar, baca, tulis. Tidak tahu kebenarannya benar atau tidak. To understand other things, observe is beginning. And as we felt, itu Aristoteles katakan tidak. Hai. Hanya 5 cuplikan keakuratan yang akan ketidakakuratan yang akan saya ungkapkan pada peluncuran buku ini. Sebetulnya banyak sekali, tapi hanya 5, kata lupa lama kalau semuanya. Guys, you have made a mistake. Take immediate steps to correct it. Jangan dibiarkan. Tadi Prof. Adi mengatakan, science is a crime. Kalau kita tahu dan kita meneruskan kesalahan itu adalah keren karena kita menyebarluaskan kan. Let us dare to read, think, speak, and write. Kita harus berani begitu. Harus diberanikan. Nah ini saya sekarang mulai dari ketidakakuratan itu. Ini persoalan rumah. Persoalan Dies Natalis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. FEB, ya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, itu merayakan Dies Natalisnya setiap tanggal 4 Desember. Tidak tahu sekarang apakah sudah berubah. Berdasarkan tanggal pembukaan, opening, Fakultas Letter dan Western. Sedangkan Dies Natalis adalah tanggal kelahiran atau hari kelahiran. FEB bisa merayakan tanggal 4, tapi merayakan pembukaan, bukan merayakan tanggal lahir. Openingnya tanggal 4 Desember. Ini udah jalan gitu kan, penunjuknya ada jalan. Ini tanggal 4. Sedangkan pendiriannya, operating pendirian itu didasarkan kepada keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan diberlakukan surut ke tanggal 1 Oktober tahun 40. Jadi ini akte kelahirannya dan lahirnya itu tanggal 1 Oktober tahun 40 begitu. Nah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberlakukan tanggal 1 Oktober 90 itu ada alasan. Tentu ada alasan. Itu memang benar. 1 Oktober tahun 40. Karena apa? Saya membaca tulisan Bernard Campbell, itu arkeolog dan FEB. Dia waktu itu menulis di kamp pertahanan Jepang. Di antara sela itu menulis gitu ya, dan dikatakan dia memang bahwa Fakultas dan Letter itu sudah mulai per bulan Oktober. Dikatakan, jadi ini benar, tidak salah. Dia disurutkan ke tanggal 1 Oktober itu benar. Terus, ini di sini sayang tidak kelihatan pasal 7 itu dikatakan 1 Oktober, pasal 7 Oktober 1940 maaf. Itu dikatakan demikian. Nah, sekarang persoalan kedua. Itu
ini juga buat salah ini. Jadi saya salahkan juga persoalan keputusan Gubernur Jenderal yang ditantangani oleh Charles van Starkenborgh-Strachhofer, menjabat Gubernur Jenderal pada waktu itu tahun sekian. Dia mengatakan bahwa Fakultas Landbouw Wetenschap itu didirikan oleh keputusan gubernur itu berlaku surut tanggal 1 September 41. Nah, dia membuat salah kalau menurut saya. Bukan 41, kalau tadi benar, ini salah. Karena begini salahnya. Sasplot ini terus di sini memang diberlakukan surut ke tanggal 1 September. Saya udah kelihatan begitu kelihatan. Nah, keputusan Gubernur Jenderal itu diperkirakan salah karena menurut saya itu harusnya berlaku surut ke tahun 40 bukan 41. Itu menurut saya karena saya punya bukti. Buktinya adalah keputusan Gubernur Jenderal tanggal 15 Desember itu yang diduga ditentang oleh Charles van Starkenborgh-Strachhofer mengangkat Dr. Wolf menjadi dosen fisika untuk mahasiswa tingkat Landbouw terhitung mulai tanggal 1 September 40. Ini buktinya. Jadi saya tidak bisa bicara tanpa bukti. Ini buktinya. Gereken van 1 September 1940. Mulai dari tahun 40. Jadi keputusan Gubernur Jenderal juga bisa salah, tapi kita harus salahkan, jangan dibiarkan. Ini, nah, keputusan Gubernur Jenderal mungkin ditulis salah, mungkin karena 40 dan 41 seperti saya juga buat salah di buku ini tadi saya katakan bukan 1 September, bukan 1 Januari tapi 2 Januari. Ditulis salah karena ketergesa-gesaan dan kekurang telitian karena keputusannya tanggal 31 Oktober dan Jepang masuk awal Maret, jadi dia udah sibuk gitu. Mungkin ketergesa-gesaan bisa saja salah karena ada proverb Cina, mistakes occur through haste, never through doing things lessly. Jadi kalau tergesa-gesa itu harus ya kita suka membuat salah. Tahun ketiga, ini tanggal pembukaan Noord Universiteit tahun 40 waktu Belanda datang lagi tahun 46. Ini buku ITB, Institut Teknik Bandung itu menulis bahwa Noord Universiteit didirikan tanggal 21 Juni 46. Lalu ini bukunya, ini demikian juga dua guru besar ITB mengatakan bahwa Noord Universiteit juga didirikan tahun 40. Jadi ya mungkin pada waktu dia baca mungkin sebenarnya, tapi nanti cek kebenarannya. Ini di aura biru. Nah ditulis, nah di sini dia menulis juga sudah ada motonya, in harmonia progressio. Ini sejak tahun 1960, memang sejak 1920 memang ITB didirikan tahun itu. Bukan Noord Universiteit yang benar adalah 21 Januari, bukan 21 Juni. Ini buktinya. 21 Januari. Ini buktinya. Jadi saya selalu kalau itu kan selalu harus ada bukti jadi orang mengetahui. Sekarang persoalan ketiga, pengangkatan Insinyur Surahman sebagai presiden. Dulu namanya presiden, tapi berdasarkan keputusan menteri itu jadi rektor. Tapi dulu presiden sebagai presiden pertama Universitas Indonesia. Pada halaman 12 buku perguruan tinggi di Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Departemen PTP waktu itu. Itu institusi yang seharusnya dapat dipercaya kebenarannya, tapi juga tidak benar. Dikatakan pada tanggal 2 Februari
Insinyur Surahman diangkat sebagai Presiden Universitas Indonesia sebagai gabungan dari Balai Perguruan Tinggi Indonesia dan Universitas Indonesia. Nah, ini dijadikan salah satu mengapa Dies Universitas Indonesia tanggal 2. Ini salah satu. Tapi punya yang menyusun bukan main Profesor Dr. Bakhtiar Rifai, Pak Kusnadi Harjakusuma yang kemudian jadi rektor UGM. Tapi kok membuat salah gitu ya? Ya itu biasa, kesalahan itu dibuat oleh siapapun. Nah, ini dikatakan maka pada tanggal 2 Februari baris ketiga, pada tanggal 2 Februari itu Insinyur Surahman diangkat sebagai Presiden Universitas Indonesia. Itu tanggal 2 disebutkan dalam buku itu. Nah, ini kata istri saya, kalau belum dapat terus dicari. Ya, saya kalau saya mencari istri saya itu susah, tapi dapat juga. Tanggal dan nomor keputusan itu tidak disinggung, jadi hanya begitu aja. Itu kalau saya kurang puas ya kalau begitu. Kalau tidak disinggung tapi dikatakan diangkat tanggal sekian, kan harus ada SK, harus ada keputusan Kepres. Saya mencari Kepres itu di Arsip Nasional, tidak ada. Andri, Arsip Nasional hanya mempunyai keputusan Presiden tentang keputusan Pres ya, tentang pengangkatan Prof. Supomo sebagai Presiden kedua Universitas Indonesia menggantikan Pak Surahman karena sakit. Karena itu saya terus mencari dan mencari. Saya tidak puas kalau belum dapat. Nah, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Itu kita tidak hanya questioning, tapi harus cari gitu. Akhirnya setelah 25 tahun, saya baru menemukan. Setelah 25 tahun, 74, 99, cari Kepres itu, ditemukan di gedung Arsip Sekretariat Negara, bukan di Arsip Nasional. Nah, kenapa 74 waktu itu saya mulai boleh memakai toga, dan saya tanyakan kiri kanan, kenapa sih Dies Natalis dirayakan tanggal 2, tidak ada yang tahu. Jadi ada juga gitu. Yang kedua, waktu itu ditemukan yang seperti yang dikatakan oleh Departemen Ilmu Pengetahuan itu, melainkan tanggal 1, beda 1 hari. Tapi itu juga besar. Tapi ada yang mengatakan, ahli sejarah mengatakan, kalau dalam sejarah 1 hari tidak apa-apa. Aduh, bisa apakah masih dikatakan 18 Agustus? Diam. Tidak bisa, 1 hari pun kalau pakai tanggal harus gitu ya. Ini buktinya. Chris, ini mulai 1, sayang, ada di buku itu, jelas sekali. Mulai terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 50. Bukan itu saja, Rasma, waktu Presiden Universitas Indonesia dulu, juga tanggal 1 diberhentikannya. Jadi, terus ada lagi, Profesor Slamet Iman Santoso, ada putranya di sini, salah seorang putranya di sini. Juga dikatakan tanggal 1 diangkatnya. Di sini, kalau ada di buku itu ada tanggal 1, jadi Surahman diangkat tanggal 1 Februari, Rasman diberhentikan tanggal 1 Februari, Profesor Slamet diangkat tanggal 1 Februari. Jadi mau apa lagi gitu ya? Ada 3 bukti. KPK 2 bukti sudah beres, ini 3 bukti. Persoalan Dies Natalis UI ditemukan 10 alasan yang berlainan. Mengapa Universitas Indonesia merayakan Dies Natalisnya pada tanggal 2 Februari? Itu ada 10 ada dalam bab 3 itu ada. Sayangnya, menurut penilaian saya pribadi, tidak ada yang benar, tidak ada yang akurat gitu yang ke-10 itu. Jadi mau diapakan? Salah satu alasan lain yang tidak akurat tadi, salah satu itu tadi kan Dies Natalis diangkat tanggal 2 Februari berdasarkan pengangkatan Surahman.
Ini salah satu lain jadi dua alasan yang saya akan tunjukkan. Ini lucu sekali. Ini buku tim redaksi jurusan sejarah Fakultas Sastra Indonesia mengenai judulnya Sejarah Indonesia. Katanya pada tanggal 2 Februari tahun 50 di Aula FK terjadi perundingan antara pihak RI, sebetulnya pihak RIS waktu itu, yang mewakili antara lain Dr. Abu Hanifah dengan pihak Belanda yang berakhir dengan kekacauan. Dan hari itu dijadikan tanggal lahir. Hari kekacauan itu dijadikan tanggal lahir. Ini oh ya, sebentar. Iya, salah. Ini bukunya Anda lihat. Nah ini di sini dikatakan perundingan ini berjalan tidak dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Namun demikian pada hari itu lahirlah suatu lembaga yang dinamakan Universitas Indonesia. Jadi hari kekacauan itu dijadikan DS itu. Aduh saya bilang begitu ya, kasihan. Nah, persoalannya merupakan tanya besar. Apakah benar tanggal 2 Februari tahun 40 itu ada perundingan antara Belanda dan kita di aula? Saya mencari, tidak menemukan. Tapi akhirnya toh saya dapatnya di Berita Indonesia, di koran. Di koran saya dapatnya tahun 20. Pada waktu diberitakan bahwa pagi hari ini, jadi Kamis tanggal 2 ya, Menteri PDK Abu Hanifah akan mengadakan pertemuan, bukan perundingan, dengan para guru perguruan tinggi. Karena kalau perundingan sudah dijalankan di di konferensi meja bundar bahwa seluruh aset Belanda sejak itu diserahkan kepada RIS. Jadi itu udah ada perundingan, jadi termasuk UI dimasukkan, diserahkan UI. Jadi bukan perundingan lagi, tapi pertemuan, betul perundingan. Tapi tadi katakan perundingan, bukan perundingan lagi. Dengan Baha Guru perguruan tinggi. Nah, Berita Indonesia yang terbit pada tanggal 3 tidak menyebutkan apa-apa. Jadi pada waktu itu kan pulpen aku giat sekali. Kalau tidak ada apa-apa tuh, hei, ada apa? Jadi tidak ada apa-apa pada waktu sebetulnya. Nah, ini sekarang kebetulan saya menemukan buku Dr. Abu Hanifah sebagai pelaku sejarah. Bukunya adalah Tales of Revolution, diterbitkan di Australia tahun 72. Itu sangat membantu untuk meluruskan persoalan ini. Bukunya, ini bukunya. Lebih panjang di buku, tapi saya akan cuplikan dari sini. At the time, the backbone of the teaching staff was Dutch professor, lecturing on very important subject, mostly in the practical field. They began to be uneasy, gelisah, bukan ribut, gelisah, and wanted to know where they stood, especially if they could get similar job in Holland, provided they applied in time. Jadi kalau tidak dipakai sini, saya akan melamar deh ke negeri Belanda. Apakah saya dipakai atau tidak? Tapi Dr. Abu Hanifah baik sekali. So one morning, itu diperkirakan tanggal 2 itu, I had a meeting with them in the main hall of the Faculty of Medicine. I had to say to them, was they could count on my goodwill to cooperate with them if they were willing to help me to lecture to the student as before. I ended, gentlemen, I appeal to your love for your students and my beautiful country to help you out at least for the first few years. We understood each other well, gentlemen. I would like to thank you for your work in the past and in advance for all your work in the future. I would like to convey to all of you my great thanks for your cooperation. When I asked the professor for their opinion to generally consented to cooperate with me, one of the oldest professor made a brief speech on behalf of his colleague. They thanked me for my frank and honest statement and that they would remain as long as they were needed in Indonesia. Jadi di sana tidak ada peributan karena ini pelaku sejarahnya Dr. Abu Hanifah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Nah, history teaches everything, including the future. Memang demikian. Saya salah satu butir ini taksonomis, I'm a taxonomist. Jadi, salah satu butir warning reporter ada all humans, including specialists, make mistakes. Betul, saya juga membuat kesalahan. Pak Hellmeyer itu guru Stresemann dalam bidang ornitologi menulis surat tanggal 10 April tahun 1914. Dia menulis dalam bahasa Jerman, tapi bahasa Inggrisnya, but don't become frivolous, otherwise things will be quickly downhill. Don't trust anyone and check everything yourself. That must remain the basic principle of a first-class ornithologist, baca, first-class scientist, first-class historian. But in particular, one should criticize oneself most vigorously. Memang betul, karena Erwin Stresemann kemudian menjadi ornitolog kaliber dunia dan menjadi guru besar di Berlin. Demikian juga kemudian Stresemann, Profesor Ernst Mayr, itu orang biolog semua tahu Ernst Mayr siapa. Itu juga menjadi taksonom yang handal sekali dan dia guru besar di Harvard. Jadi bagus sekali. Benaran. Only one basic condition is essential for everyone. Earnestly seeking for the truth. Jika kita mengetahui ada sesuatu yang salah, jangan dibiarkan. Kita harus membetulkannya dan dapat membuktikan, menunjukkan fakta yang benar sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Tentu saja, kalau kita bukan ahli terus membetulkan kesalahan. Bertrand Russell mengatakan, science is a crime, bukan science a goal. Science karena kalau kita membiarkan, apalagi menyebarluaskan, kita ikut terlibat, saya kira ya, untuk menyebarkan yang tidak benar. Betul, bahwa dokumen yang kita peroleh itu adalah otentik. Dan kita harus menjaga betul, jangan sampai kekurang telitian kita merupakan penyebab utama dari kesalahan menulis sejarah atau menulis karya apapun yang dibenarkan dan diacu orang banyak. Nah itu tadi biasanya itu kalau orang besar menulis meskipun salah seperti tadi, ya diikuti aja gitu. Jangan begitu gitu. Kalau salah disalahkan aja. Tetapi dicemoohkan oleh orang yang kritis. History is a set of lies agreed upon. Yang tadi buku-buku itu history, tapi itu kan itu bukan yang tidak benar gitu. Jadi itulah yang saya ingin kemukakan. Yang cermat. Truth makes things beautiful. Betul-betul enak, tanpa beban kalau kita bicara jujur. Pada bab 11-nya di sana huruf Arab. Maka menetapkan itu 14 tanggal, saya mencantumkan 14 tanggal dengan 26 alasan berlainan. Di antaranya, satu tanggal seharusnya dapat ditetapkan sebagai diasnalis. Di sini saya membuat kesalahan. Pada halaman 78 dan 94, please ubah 1 Januari 1849 jadi 2 Januari. Indonesia diharapkan dapat menetapkan satu tanggal dari 14 tanggal itu sebagai dies natalis. Semoga dalam mengambil keputusan badan tertinggi Universitas Indonesia dapat berpegang teguh kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ini saya selalu ulang-ulangkan, moto Indonesia adalah veritas, probitas, dan justisia. Benar, jujur, dan adil. Itu juga penting harus ditetapkan apakah mau diterima tidak. Probitas, veritas, probitas, dan justisia. Itu saya terpacu oleh moto universitas saya di Berlin. Dia mengatakan veritas, libertas, justisia.
Kalau kita kebebasan, aduh, jangan pakai kebebasan di kita, tapi bebas apa saja. Jadi lebih baik kejujuran. Sehingga apapun keputusan yang disepakatinya dapat meluruskan sejarah Indonesia yang kita banggakan. History makes people wise. Betul-betul. Penyebab utama menulis sejarah yang tidak akurat adalah karena penulis atau para peneliti tidak berusaha dengan gigih untuk mendapatkan sumber primer. Kedua, menulis sejarah atau menulis karya apapun sejarah benar, jujur, dan dapat dipercaya dan diacu orang banyak merupakan kejadian atau pekerjaan yang rumit, melelahkan, dan harus pandai-pandai menghalau frustrasi. Kalau kita sudah buntu, aduh, banyak godaan. Dan ini karena pekerjaannya itu memerlukan kepekaan pendengaran, meskipun saya sudah budak sedikit. Ketajaman penglihatan, ketekunan mencari data otentik, serta kecermatan menganalisis. Pleasure in the job, put perfection in the world. Memang demikian. Menulis sejarah memang merupakan pekerjaan yang rumit dan dirongrong banyak godaan. Tetapi kalau kita menyenangi pekerjaan itu, kukuh mempertahankan kebenaran dan kejujuran, saya yakin hasil pekerjaan akhir yang diperolehnya adalah akurat. Kita akan merasakan kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. Trust me. Always work hard, be honest, and be proud of yourself. Be proud of yourself, saya. Kita jangan digembor-gembor. Ya, saya baik. Hanya itu. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Semoga Anda get ahead, read. Jadi Anda harus baca kalau mau duluan. Terima kasih. Saya sedikit aja. 6 jam baca. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Prof. Sumadikarta. Terima kasih Prof atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya untuk menyegarkan suasana hari ini, hadirin terhormat, mari kita dengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nindita Priscilla. You were my voice when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my voice when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you have me. Give me your wings and make me fly. You touched my hand and you touched the sky. I lost my faith, you give it back to me. You said the sun was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love. I'm grateful for each day you gave me. Baby, I don't know that much, but I know
You were my strength. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifting me up when I couldn't reach. You gave me faith as you believe. I'm everything I am because you love me. You were always there for me, the tender wind that carried me, light in the dark, shining your love into my life. You bring my inspiration through the lies, your words are true. My world is a better place because you were my strength. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifting me up when I couldn't reach. You gave me faith as you believe. I'm everything I am because you love me. Oh, you were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me. You gave me faith as you believe. I'm everything I am because you love me. I'm everything I am because you love me. Penyerahan buku secara simbolis oleh Profesor Emeritus Dr. Sumadikata kepada Universitas Indonesia yang diwakili oleh Rektor Universitas Indonesia Bapak Profesor Dr. M. Anis, Magister Metalurgi, kemudian Ketua satu lagi salah satu perwakilan dari MWA pada Prof. Billy. Kami persilakan untuk ke depan, Prof. Ada perwakilan MWA. Ini yang ngantar saya ke Louvre. Ya, kita bisa berikan aplaus sekali lagi untuk penyerahan buku kepada pihak Universitas Indonesia dari Profesor Sumadikata untuk mengabadikan acara hari ini. Silakan untuk berfoto bersama dulu, Prof. Oke, siap. 1, 2. Tahan, lagi. 1, 2. Oke. Dengan berakhirnya penyerahan buku kepada pihak Universitas Indonesia ini, maka berakhir pula acara kita hari ini. Demikianlah acara launching buku Profesor Emeritus Dr. Sumadikata yang berjudul menetapkan tanggal kelahiran cikal bakal Universitas Indonesia. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh hadirin dan kita baru saja mendengar peluncuran buku Profesor Sumadikata tentang sejarah Indonesia. Memang banyak kontroversi tentang kapan Universitas Indonesia itu dalam tanda kutip mungkin dilahirkan. Kalau menurut bukti dokumen sepertinya itu tanggal 1 Februari. Sedangkan selama ini kita merayakan selalu tanggal 2 Februari. Apakah kita harus merubah Dies Natalis kita ini dari 2 Februari menjadi 1 Februari?
Saya kira keputusan itu bukan saya pribadi yang harus memutuskan, tetapi mungkin dirundingkan di dalam senat fakultas, di musyawarah besar, keluarga besar UI mungkin, untuk menentukan mana yang kita akan gunakan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita menyaksikan peluncuran buku yang ditulis oleh Prof. Soma Adikarta mengenai Dies Natalis Universitas Indonesia. Saya kira ini suatu karya yang perlu kita tiru dan menjadi contoh buat semua warga Universitas Indonesia bahwa sesuatu itu bisa didapatkan dengan keseriusan, kerja keras, dan kejujuran. Itu yang ingin disampaikan oleh Prof. Soma Adikarta. Buat kita semuanya tentu perlu membaca dengan baik buku ini dan bisa kita jadikan salah satu buku yang bisa kita jadikan acuan di dalam kita menentukan sesuatu. Ya, saya betul-betul menyayangkan datang agak terlambat ya. Tapi saya simak dengan teliti, tapi saya tidak dapat menarik kesimpulan apa 1 atau 2 Februari. Yang saya ingat kalau Februari terjadi suatu kekacauan, tapi kalau 1 Februari mungkin juga menurut lebih ke dokumen. Jadi saya harus sekali lagi membaca bukunya Pak Soma. Tapi saya kagum pada Soma karena di satu pihak meneliti burung dan di lain pihak meneliti sejarah. Terima kasih, saya kira itu saja dahulu ya. Saya Rusdi Hussein, saya sejarawan. S1 saya dokter. Saya selesai pada tahun 73, inaugurasinya sebagai dokter tahun 73. Kemudian saya mengikuti pendidikan pasca sarjana di bagian farmakologi. Tidak selesai, pada tahun 99 saya ikut pendidikan S2 di Fakultas Sastra, jurusan sejarah. Saya selesai tahun 2003. Saya lanjutkan tahun 2004 untuk mengikuti program S3 di Fakultas Ilmu Budaya. Dan saya selesai tahun 2008 sebagai doktor sejarah. Saya di 2009. Sebagai dokter, tentu saja saya tidak hanya terlibat, kebetulan disertasi saya itu mengenai sejarah politik. Namun saya ngerasa terpanggil untuk juga punya perhatian terhadap sejarah kedokteran. Kita mendirikan namanya Persekin, Perhimpunan Sejarah Kedokteran Indonesia. Dan memang sejak tahun 90 kita sudah punya interest tersendiri untuk merapikan sejarah pendidikan kedokteran. Dalam hal ini adalah sangat terkait dengan sejarah UI. Kita tahu UI adalah yang paling tua, yang menelorkan justru hilangnya jauh nggak tadi? Nyambung nggak ya? Jadi UI itu adalah sebagai fakultas kedokteran tertua. Sejarahnya adalah pendidikan dokter yang awalnya dimulai dengan yang namanya vaksinator. Sekolah pendidikan untuk menjadi juru cacar. Namun jangan salah, istilah itu bisa dianggap kurang tepat. Karena kurikulum yang diberikan sudah sebagai kurikulum dasar-dasar ilmu kedokteran. Selanjutnya, yang menarik adalah pendidikan yang dikembangkan itu secara evaluator.
Jadi para siswanya mendapat pendidikan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Berdirinya Sekolah Dokter Jawa kemudian dilanjutkan dengan Stovia, School tot Opleiding voor Inlandse Artsen. Sudah sekolah kedokteran dalam negeri, sekolah kedokteran pribumi. Jadi belum standar. Nah, dalam usaha-usaha pengembangan baru nanti pada tahun 1927 didirikan GH, Geneeskunde Hogeschool, itu sekolah kedokteran dengan standar internasional. Ada perubahan-perubahan yang sangat radikal dalam persoalan ini. Stovia ditutup dan kemudian diberi kesempatan kepada para guru-guru besar, para dosen untuk juga meningkatkan kemampuannya. Tentu saja dalam persoalan ini ucapan terima kasih kita pada sejumlah nama ya, pendidikan itu. Yang pertama adalah Dr. Willem Bos, pendiri daripada lembaga pendidikan dokter ini pada tahun 1849. Kemudian sejumlah nama di zaman Belanda itu antara lain adalah Profesor Roh. Hormat kita sampaikan kepada beliau karena ketika Stovia pindah tidak lagi di Jalan Abdurrahman Saleh sekarang itu, sudah pindah ke Salemba. Itu di sana kemudian terjadi perkembangan-perkembangan baru untuk lebih memberi kesempatan agar para mahasiswa memang bisa mencapai tingkat pendidikan dokter, ya kan? Yang semula sebagai dokter Jawa, dokter pribumi, ya, kemudian menjadi dokter dalam arti kata sebenarnya, yang pada saat itu istilahnya arts. Dulu dari Stovia tidak bisa langsung menjadi arts kecuali sekolah ke negeri Belanda. Tapi dengan dibukanya KH, maka mereka otomatis menjadi dokter dalam standar internasional arts. Zaman Jepang terjadi perubahan-perubahan. Masa penjajahan Jepang itu sekolah ditutup dan dibuka kembali pada tahun 43. Namanya Ika Daigaku. Ya. Seperti kita ketahui pada tahun 13 di Surabaya berdiri NIAS, Nederlands Indische Art School. Nah, di zaman Jepang itu di stop, diberhentikan, dijadikan satu di Jakarta dalam Ika Daigaku. Jadi anak-anak dari Jakarta dan Surabaya bersatu aktif mengikuti pendidikan di Ika Daigaku. Inilah yang kemudian pada tanggal bulan Agustus dan bulan September, tepatnya pada bulan Oktober, ya kan, berubah menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran Indonesia. Waktu itu berada di bawah Balai Perguruan Tinggi Jakarta. Ketika revolusi kemerdekaan dan Jakarta diduduki oleh Belanda, mahasiswa dipindahkan sekolah ke Klaten, Solo, dan Malang. Pada saat itu berkaitan dengan menyelamatkan betul bahan-bahan atau kurikulum pendidikan yang sudah disepakati sebagai dasar daripada pendidikan kedokteran Indonesia. Di Jakarta oleh Belanda didirikan yang namanya Noord Universiteit. Jadi Belanda setelah kembali lagi tahun 46 awal Januari, mereka mendirikan Noord Universiteit. Ini sebetulnya cikal bakalnya lebih lanjut yang kemudian menjadi Universiteit van Indonesia Belanda. Nanti setelah penyerahan kedaulatan, anak-anak Klaten kembali, terjadilah kesatuan, begitulah ya. Waktu Universitas Indonesia didirikan sesuai dengan tadi cerita yang disampaikan oleh Pak Soma, bahwa saja pada bulan Februari, tanggal 2 Februari, tanggal 1 Februari
itu resmilah sudah dianggap berdiri Universitas Indonesia, termasuk Fakultas Kedokteran, termasuk Fakultas Hukum, Ekonomi dan sebagainya, yang kemudian memunculkan Fakultas Psikologi, memunculkan kemudian Fakultas Teknik dan sebagainya. Ini sejarah UI. Kalau melihat ini, saya kok lebih cocok untuk mencari sebetulnya asal usulnya itu. Barusan Prof. Samsu menyampaikan di Amerika, ya kan, itu istilah yang namanya berdirinya satu pendidikan, meskipun awalnya dia berupa kursus-kursus, itu yang dipakai. Nah, ini kita sudah punya Besloid pada tahun 1849. Seyogyanya itulah yang menjadi salah satu patokan, ya kan, berdirinya yang kemudian sekarang bernama Universitas Indonesia. Tanggal kelahirannya setuju yang mana? Saya lebih cocok yang tahun 49. Sangat tepat sekali. Besloidnya ada. Bisa ditanya tanggal persisnya berapa, saya nggak hafal. Ya, bukan. 1 Februari itu tahun 50 itu UI. Ini yang tahun 49 saya lupa, nanti tanya Pak Soma. Tanggal berapa persis tahun 49 Besloid Belanda menetapkan berdirinya yang namanya Vaccinator School itu. Itulah awalnya. Dan kita punya buku, punya daftar, punya berbagai dokumen untuk itu. Dibuktikan ya. Apalagi Pak, mau tanya? Cukup? Saya sebenarnya sudah lama mendengar bahwa DSUI itu tanggal 2 Januari. Dan sekarang oleh Pak Soma ditegaskan lagi dengan 10 alasan bahwa memang Dies Natalis UI itu adalah tanggal 2 Januari. Sementara kita selama ini selalu menyelenggarakan atau melaksanakan Dies itu pada tanggal 2 Februari. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa, memang betul kejadian yang sebenarnya adalah 2 Januari ya. Tetapi untuk pelaksanaan, kalau ini saya hanya memandang dari sudut praktis, ya nggak masalah lah tanggal 2 Februari, dalam arti begini, karena kita secara tradisi sudah menyelenggarakan itu dari beberapa tahun yang lalu. Saya tahun 83 sampai 85 itu protokol UI, dan kita selalu menyelenggarakan berdasarkan tanggal 2 Februari. Jadi secara praktis atau secara tradisi saya pikir tidak apa-apa diselenggarakan pada 2 Februari, tetapi setiap ada kegiatan mungkin diterangkan bahwa DSUI sebenarnya jatuh pada tanggal 2 Januari. Tetapi karena kita sudah pernah salah kaprah lalu terbiasa menyelenggarakan di bulan Februari, dan melihat juga kalau misalnya tanggal 2 Januari itu kan kita baru tahun baru, mahasiswa masih sibuk dengan pergantian semester, mungkin rada ribet ya, rada kacau, rada repot untuk penyelenggaraan Dies. Jadi kalau saya pikir tanggal 2 Februari paslah baik, artinya kita sudah sedikit lega, sudah mahasiswa juga mungkin sudah selesai ujian dan perbaikan, atau yang menulis skripsi sudah selesai. Jadi kenapa tidak tanggal 2 Februari? Tapi kita tetap pada acara itu menerangkan bahwa tanggal 2 Januari adalah jatuhnya Dies Universitas Indonesia.